Selamat datang lagi di RMHak Official bersama saya Rino Des Pratomohak. Dua pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Eka Pratama memaksimalkan waktu jeda kompetisi yang cukup panjang dengan mengasah kemampuan di atas lintasan balap. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan intensif mereka sebelum kembali bersaing di kancah internasional dalam waktu dekat. Veda Eka Pratama yang berlaga di kelas Moto3 dan rekannya Mario Aji yang bertarung di kelas Moto2 tengah berupaya keras untuk bangkit dari hasil kurang memuaskan pada seri sebelumnya. Keduanya diketahui gagal menyentuh garis finish saat melakoni balapan di Austin, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu, sehingga momentum jeda ini menjadi sangat krusial bagi mereka. Kesempatan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental menjadi lebih lama bagi dua pembalap Honda Tim Asia ini menyusul penundaan seri GP Qatar akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Alih-alih beristirahat, mereka justru memilih untuk terbang ke Valencia, Spanyol untuk menjalani latihan di sirkuit Aspar. Menariknya, lokasi latihan ini juga pernah digunakan oleh pembalap legendaris Marc Marquez untuk memulihkan insting balapnya. Di sana, Veda Eka Pratama dan Mario Aji tampak mengeber motor produksi massal Honda CBR 600 RS karena adanya regulasi ketat mengenai penggunaan motor prototipe di luar jadwal tes resmi. Jeda waktu tambahan ini dianggap sangat penting sebagai modal menuju seri GP Spanyol yang akan digelar di sirkuit Jerez pekan depan. Balapan tersebut diprediksi akan menjadi titik awal persaingan ketat 12 seri beruntun di benua Eropa yang akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Mario Aji sendiri memiliki catatan cukup baik di Jerez saat masih berkompetisi di Rockies Cup dengan finish di urutan kelima. Selain itu, Veda Eka Pratama juga mengantongi modal positif berupa podium ketiga di sirkuit yang sama pada musim terakhirnya di ajang pencarian bakat Road to MotoGP. Balapan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April mendatang akan menjadi momen bersejarah bagi pembalap yang berjuluk The Rocket Boy tersebut. Laga di Jerez nanti akan menandai debut resmi Veda Eka Pratama dalam gelaran Grand Prix di tanah Spanyol. Sirkuit Jerez bersiap menjadi saksi perjuangan tiga pembalap motor Indonesia pada tanggal 24 sampai 26 April 2026. Di tengah panasnya persaingan MotoGP Spanyol seri keempat, perhatian publik tertuju pada misi khusus Veda Eka Pratama yang siap menularkan memori keajaiban kepada rekan senegaranya Muhammad Kiandra Ramadipa. Tiga rider merah putih akan turun di kancah berbeda, namun dalam satu sirkuit yang sama. Mario Suryo Aji di Moto2, Veda Eka Pratama di Moto3, dan Muhammad Kiandra Ramadipa yang memulai seri pembuka Red Bull Rockies Cup 2026. Jerez bukan sekedar lintasan bagi Veda. Sirkuit ini adalah saksi sejarah saat Veda Eka Pratama melakukan aksi yang hampir mustahil di Red Bull Rockies Cup pada musim lalu. Datang sebagai underdog yang memulai balapan dari posisi 15, Veda melesat bagaikan peluru. Hanya dalam hitungan lap, ia melakukan manuver agresif yang presisi melewati 12 pembalap lainnya untuk mengamankan podium ketiga. Keberanian dan insting balap matang inilah yang kini diharapkan menular kepada Kiandra Ramadipa. Memasuki musim keduanya di Red Bull Rockies Cup, Muhammad Kiandra Ramadipa bukan lagi pembalap kemarin sore. Secara statistik, pembalap asal Yogyakarta ini adalah pemegang rekor terbaik ketiga di antara wajah lama yang bertahan hingga sampai saat ini, hanya di bawah duo Spanyol David Gonzalez dan Bernard Fernandez. Meski musim lalu ia finish posisi ke-15 dan ke-14 di Jerez, Ramadipa kini datang dengan aura yang berbeda. Namun langkah Ramadipa diprediksi juga tidak mudah.
Rival berat asal Amerika Serikat Christian Daniel Jr. juga tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah naik podium di sirkuit yang sama pada tes pramusim. Fokus juga terbagi pada Feda Ega Pratama di kelas Moto3 usai mengalami insiden crash di Amerika Serikat di Circuit of the Americas saat sedang bersaing di barisan depan dan mencetak fast lap. Feda Ega Pratama menjadikan Jerez sebagai momentum penebusan. Bagi pembalap Honda tim Asia tersebut, Jerez adalah rumah. Di tempat itulah ia tahu cara melakukan comeback gila yang bakal dikenang sepanjang masa. Dan akankah Merah Putih kembali berkibar di podium Jerez? Dengan mentalitas start 15 finish ketiga milik Feda Ega Pratama, segalanya mungkin bagi talenta muda Indonesia di Spanyol nanti. Debutnya musim lalu diwarnai insiden dengan Feda Ega Pratama. Pembalap Kyrgyzstan Yaroslav Karpusin menyambut Red Bull Rookies Cup 2026 dengan penuh antusias. Karpusin akan menjalani musim keduanya di ajang Road to MotoGP tersebut. Musim lalu, dia mencatatkan performa yang cukup menjanjikan. Berbekal total 78 poin, Karpusin menyelesaikan musim pada posisi ke-12. Sebagai tambahan informasi, pemuda berusia 16 tahun ini sempat terlibat insiden dengan Feda Ega Pratama pada Red Bull Rookies Cup 2025 silam. Tampil di seri Milano, Karpusin dan Feda Ega Pratama bersinggungan saat balapan pertama menyisakan 4 putaran saja. Akibatnya, kedua pembalap tersebut tidak bisa melanjutkan balapan. Terlepas dari hal itu, Karpusin kini menyambut musim 2026 dengan sangat antusias. Apalagi dia merasa sudah semakin lebih baik dari tahun lalu. Karpusin sendiri mengakui bahwa ada beberapa hal yang masih harus dipelajari. Persaingan Karpusin melawan Feda Ega Pratama memang sudah tidak mungkin lagi tergelar di Red Bull Rookies Cup 2026. Pasalnya, Feda telah resmi menjadi pembalap reguler untuk Moto3 2026. Namun, Indonesia masih punya satu pembalap lain yang akan melawan Karpusin, yakni Muhammad Kiandra Ramadipa. Sama seperti Karpusin, Ramadipa juga menjalani musim keduanya, di mana tahun lalu dia sukses mengondol posisi ke-8 pada akhir klasemen. Italia dikabarkan tengah mengalami penurunan drastis dalam antusiasme para penggemar terhadap pembalap muda yang berlaga di ajang balap motor. Greget atau antusias publik Italia kepada balap motor hanya ada pada MotoGP dan World Superbike. Di MotoGP, Italia memiliki Marco Bezzecchi yang sedang naik daun bersama Aprilia, pembalap dan tim balap asal Italia. Bezzecchi sementara jadi pemimpin klasemen setelah selalu memenangkan 3 balapan awal MotoGP 2026. Adapun di Superbike, Italia memiliki jagoan yakni Nicolo Bolega yang juga membalap untuk tim Italia Ducati. Sementara ajang balap kejuaraan dunia kelas Moto2 dan Moto3 hampir tidak dilirik dan hampir tidak pernah dibicarakan. Rating televisi terhadap siaran Moto3 dan Moto2 dikabarkan terus menurun dan lebih rendah dibandingkan World Superbike. Padahal Italia memiliki pembalap muda potensial yang baru meraih kemenangan perdananya di kelas Moto3 yakni Guido Pini. Guido Pini diketahui mencetak kemenangan dalam balapan Moto3 Amerika Serikat 2026. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama pembalap Italia di kelas Moto3 sejak terakhir kali tahun 2022. Saat itu, Denis Foggia meraih 4 kemenangan dalam semusim. Namun, nama Guido Pini justru tidak dikenal di Italia. Bahkan setelah kemenangannya di Amerika Serikat, hanya memiliki 21.000 pengikut di media sosial Instagram. Situasi tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia setelah Feda Ega Pratama mencetak podium bersejarah Moto3 Brazil 2026. Demam Feda menjalar ke penjuru negeri sampai mendapatkan banyak dukungan. Wajar saja Feda Ega Pratama menjadi pembalap Indonesia yang berhasil meraih podium di ajang kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia itu meski di kelas Moto3.
Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Rino Rizky Pratama Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.